kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana untuk lindung nilai berkaitan dengan interest rate swap. Maksudnya gimana di sini? Di sini nantinya lindung nilai ini berkaitan dengan tingkat suku bunga yang floating. Biasanya kan tingkat suku bunga ketika kita minjam di bank atau di lembaga finansial lainnya itu mengikuti harga pasar dan lain-lain ya, floatingnya tersebut. Nah, di sini bisa dilakukan lindung nilai atas interest rate swap to hedging a floating rate in financial asset or the financial liabilities. Jadi kita bisa melakukan finansial lindung nilai tersebut untuk floating rate financial asset or financial liabilities. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini pada tanggal 1 Januari 2009, X meminjam 200.000 US dollar ke BCA. Masa pinjaman 3 tahun dengan bunga pada tahun pertama adalah 9% dan 2 tahun berikutnya tingkat suku bunga LIBOR-nya plus 2%. Suku bunga LIBOR itu adalah suku bunga acuan ya. LIBOR itu singkatan dari London Interbank Offer Rate. Jadi di mana suku bunga ini menjadi suku bunga acuan peminjaman yang ditentukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya. Jadi tingkat suku bunga akhir tahun 2019 nantinya akan digunakan untuk tahun 2010 dan seterusnya. Nah, karena X khawatir tingkat suku bunga LIBOR akan naik, tingkat suku bunga acuan akan naik, maka nantinya dia melakukan hedging atas tingkat suku bunga tersebut. Nah, di mana pada tanggal 1 Januari 2009 X mengikat kontrak pay fix. Jadi dia nanti mengikat kontrak pay fix berkaitan dengan suku bunga tersebut ya. Receive variable interest rate swap dengan Y untuk pembayaran bunga di tahun kedua dan tahun ketiga. X akan membayar tingkat suku bunga tetap 9% kepada Y dan Y akan menerima tingkat suku bunga LIBOR plus 2%. Jadi nanti dia yang akan melakukan pembayaran suku bunga LIBOR plus 2%-nya ya. Kontrak akan diselesaikan secara net. Jadi nantinya intinya adalah X ini akan tetap membayar 9% walaupun nanti tingkat suku bunga LIBOR-nya naik maupun turun. Nah, di sini diketahui pada tanggal 31 Desember 2009 tingkat suku bunga LIBOR adalah 6,5%. Maka X akan membayar adalah 8,5% dikali dengan 200.000 adalah 17.000 kepada BCA. Nah, akan tetapi karena X memiliki kontrak dengan Y yang mengharuskan membayar adalah 9%, maka nanti dia harus menambah, yaitu disebut dengan derivatif liability sebesar 0,5% dikali dengan 200.000. 200.000 adalah peminjamannya sama dengan 1.000.000 kan. Nanti itu sebanyak 2 kali. Karena kenapa? Karena pelunasan ya. Pelunasan kan tadi kan 3 tahun ya. Nah, di sini maka otomatis nantinya karena suku bunga LIBOR itu digunakan untuk tahun berikutnya, maka nanti di tahun kedua dia harus melakukan menambahkan derivatif liabilities tersebut sebesar 922 dan dari present value di 1000 ya. Dan di tahun ketiga juga 1000 dibagi dengan 1085. 85 ini adalah suku bunganya, pangkat 2 sama dengan 848. Nanti bagaimana jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2009. Nah, kita jurnalnya dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Pertama, jurnal yang harus dilakukan adalah pada saat kita menerima pinjaman. Maka otomatis cash pada loan payable sebesar 200.000 US dollar. Ini untuk mencatat penerimaan dari Bank BCA ya. Ini sudah pasti bisa ya untuk melakukan penjurnalan seperti ini. Terus pada tanggal 31 Desember 2009 kita lihat sikap suku bunganya adalah masih 18.000 karena untuk suku bunga LIBOR itu kan akan dikenakan di tahun berikutnya ya. Maka di sini nantinya tetap 18.000 yang dibayarkan untuk mencatat pembayaran bunga ke BCA. Akan tetapi untuk mencatat nilai wajar dari derivatif interest rate swap-nya, kita harus catat dulu. Tadi kan kita masih ada 0,5% ya kewajiban kita dilakukan untuk pembayaran kepada Y ya. Maka di sini nanti akan muncul other comprehensive income pada interest rate swap sebesar 1.770 yang didapat dengan cara 922 ditambah dengan 848. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 31 Desember 2010. Nah, pertama kali di sini nanti kita akan lihat dulu pada per 31 Desember 2010 tingkat suku bunga LIBOR-nya adalah 7,25%. Tapi kita jangan pakai yang 7,25% ya, karena kan tadi tingkat suku bunga LIBOR tahun 2009 akan dipakai di tahun 2010. Maka kita patokannya di sini nih, 8,5% ya. Nah, 8,5%, maka kita bayarnya adalah kan 17.000. Akan tapi karena kita memiliki kontrak di Y tersebut adalah 9%, maka kita wajib membayarkan lagi interest expense pada cash senilai 1.000. Jadi intinya adalah 18.000 itu sudah menjadi
acuan kita untuk membayar interest expense di situ ya. Nah, untuk interest rate swap-nya, karena kita lihat di sini, kita kan tadi memiliki kewajiban 1077 ya, 770. Nah, akan tetapi per 31 Desember 2010 kita tahu di sini adanya nilai wajar dari derivatif interest rate swap-nya yang didapat dengan cara, nah nih, kita lihat di sini ya, pada tanggal 31 Desember 2010. Oh kan, tetapi di sini tingkat suku bunga LIBOR-nya menjadi 9,25% kan, sehingga nantinya nih, karena kita sudah ini di tahun 2010, berarti kan tinggal 1 tahun lagi ya. Berarti di sini nanti 0,25%, hasilnya adalah 500 di pada tahun ketiga akan menjadi 458. Sehingga nanti kita harus memunculkan 458-nya. Berarti otomatis kita tutup dulu tuh akun yang tadi interest rate swap liabilities didebitkan. Yang ini tadi di liabilities ya, ditambahin L-nya liabilities 1770, interest rate swap 458 pada other comprehensive income 2227. Ini untuk mencatat nilai wajar dari derivatif interest rate swap. Nah, bagaimana untuk tanggal 31 Desember 2011? Nah, tanggal 31 Desember 2011 kita menggunakan tetap suku bunga LIBOR 725 ya, plus 2%, maka 925. Nah, ini kan lebih besar nih. Otomatis nanti kita di sini akan mendapatkan keuntungan. Nah, makanya ini kita lihat dulu interest expense pada 18.500 ini tetap ya 9,25% dikali dengan 200.000, hasilnya 18.500. Akan tetapi kita di sini lihat nih, karena kita patokannya adalah 9%, maka kelebihan 0,25% kan, maka kita harus mendapatkan kembalian yaitu 500 US dollar pada interest expense sebesar 500 US dollar. Nah, untuk other comprehensive income-nya tersebut, karena di sini kan kita harus melakukan pentutupan ya berkaitan dengan other comprehensive interest swap asetnya. Nah, berarti kita harus tutup dulu. Berarti tinggal kita balik aja other comprehensive income pada interest rate swap-nya. Nah, itu berkaitan dengan pencatatan yang diperlukan ketika kita melakukan hedging atas interest rate swap. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah di sini ya. Kita harus pastikan bahwa interest expense dari tahun ke tahun tersebut tetap 18.000 atau 9%. Nah, itu berkaitan dengan materi akuntansi lindung nilai berkaitan dengan interest rate swap untuk rate financial asset or financial liabilities. Saya rasa cukup materinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.